teman-teman, namaku Rasti. Dulu sekitar 11 tahun yang lalu atau tahun 2009, ketahuan tuanya, saya datang ke psikologi UGM. Pertama kalinya pakai jas warna coklat-coklat karunggoni itu. Sambil nggak percaya, ya ampun saya bisa ya keterima di psikologi UGM gitu. Ikut acara psikologi rumah kita seperti yang teman-teman sekarang lagi ikutin. Nah, jadi saya kuliah di psikologi UGM S1 dari tahun 2009 sampai tahun 2013, kemudian melanjutkan S2 di University College London jurusan Social Cognition. Saat ini saya merupakan peneliti di sebuah lembaga penelitian kebijakan atau namanya think tank, biasa disebutnya seperti itu. Namanya adalah The Semeru Research Institute. Di Semeru, saya kerja untuk program RISE namanya, Research on Improving System of Education. Jadi riset ini merupakan inisiatif global yang diawali oleh para peneliti-peneliti di Harvard Kennedy School of Government dan Oxford School of Government yang mereka memiliki kekhawatiran yang sama, yaitu adalah di negara-negara berkembang, anak-anak itu pergi ke sekolah tapi sebenarnya tidak belajar secara optimal. Di Indonesia sendiri juga kita bisa lihat dari datanya bahwa setelah 12 tahun belajar, sebenarnya perkembangan kognitif atau perkembangan kemampuan, keterampilan berhitung atau membaca yang sederhana seorang anak atau masyarakat Indonesia itu sebenarnya tidak bertambah seperti yang seharusnya, seperti itu. Nah, maka dibuatlah sebuah inisiatif riset di 7 negara berkembang di dunia, salah satunya di Indonesia. Di Asia negara lainnya adalah Pakistan, India, dan Vietnam. Kemudian di Afrika ada di Nigeria, Ethiopia, dan di Tanzania, yang bertujuan untuk mencari tahu apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan agar semua anak-anak yang pergi ke sekolah itu bisa belajar secara optimal. Kira-kira seperti itu. Di Indonesia sendiri, fokus kita ada 2 riset yang dikerjakan. Riset pertama berfokus untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan di level nasional, mencari tahu apakah uang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, tidak hanya nasional sih sebenarnya, ada juga provinsi dan juga kabupaten, apakah uang-uang yang dikeluarkan atau program-program yang dijalankan itu memang sudah benar-benar membantu memperbaiki kualitas belajar mengajar di kelas, dan kemudian memperbaiki outputnya lebih baik ya, learning outcome-nya si anak-anak itu lebih baik, atau masih perlu diperbaiki. Jika masih perlu diperbaiki, apa sih yang perlu diperbaiki? Fokus yang kedua adalah kita juga melakukan semacam participatory action research atau memfasilitasi, mudahnya ya, memfasilitasi pemerintah-pemerintah daerah. Daerah itu yang saya maksud adalah di level kabupaten, kota, maupun provinsi, untuk sama-sama kita menggali, mencari, mendalami sebenarnya hal-hal apa di daerah tersebut yang menyebabkan pendidikan mereka itu tidak maju-maju seperti itu, atau menghambat peningkatan perbaikan sistem pendidikan mereka. Dan kemudian kita sama-sama rancang berdasarkan masalah yang ditemukan tersebut kebijakan atau program atau intervensi tertentu yang bisa membantu daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti itu. Dan kebijakannya menjadi sangat bermacam-macam di setiap daerah, tergantung dengan konteks, budaya, masalah, dan kapabilitas daerah itu sendiri. Ilmu-ilmu psikologi yang saya belajar waktu kuliah itu terpakai, salah satunya adalah ilmu psikometri. Jadi tugas saya adalah menggunakan ilmu psikometri, saya mendesain assessment tools. Salah satunya adalah misalnya assessment tool untuk melihat kemampuan bermatematika atau berhitung dan juga membaca seorang anak, baik secara materinya gitu ya, membacanya bisa genre yang beragam, bacaan yang semakin kompleks, dan juga kedalaman kognitifnya, bahwa tidak hanya di level yang memahami bacaan secara eksplisit, tapi juga implisit, sampai bisa mengintegrasikan informasi yang tersebar di berbagai stimulus hingga bisa mengevaluasi atau mengkritisi bacaan gitu ya. Jadi secara kedalaman kognitif. Di matematika juga sama. Jadi saya merancang framework dan juga menyusun instrumen tersebut menggunakan ilmu psikometri. Ilmu apa lagi sih yang kepake yang saya belajar di kuliah dulu? Perkembangan kognitif anak salah satunya. Jadi saya bisa menggunakan ilmu-ilmu perkembangan kognitif anak itu untuk memahami bahwa di usia berapa sih seorang anak harusnya berkembang, sehingga saya bisa mendesain assessment tools atau alat-alat yang
cocok untuk hal tersebut. Selain assessment hasil belajar siswa, saya juga membuat beberapa alat assessment untuk misalnya mengobservasi atau mengevaluasi efektivitas praktik mengajar guru di kelas, atau juga mengukur motivasi guru dan beberapa aspek sikap lainnya yang kemungkinan berkontribusi pada kualitas pembelajaran, seperti itu. Selain itu, saya juga menggunakan ilmu-ilmu dasar sekali ya di psikologi, seperti misalnya motivasi atau bias-bias kognitif atau attitude manusia, itu untuk mendesain program, intervensi atau kebijakan. Jadi dengan ada sentuhan pemahaman akan manusia, desain intervensinya itu menjadi lebih bisa memahami sebenarnya apa sih yang dibutuhkan manusia atau respon otomatis atas stimulus yang diberikan oleh manusia. Kira-kira seperti itu. Jadi lumayan sih di antara peneliti-peneliti yang umumnya adalah misalnya ahli politik atau ahli sosiologi atau ahli ekonomi, kebanyakan saya sebagai lulusan psikologi bisa berkontribusi melalui bidang-bidang tersebut. Jadi dari saat tahun pertama dari tahun pertama kuliah, saya tuh langsung jatuh cinta pada penelitian karena waktu itu saya membantu mengasisteni salah seorang dosen, Profesor Quartarini atau akrabnya dipanggil Bubo, untuk melakukan penelitian di senternya dulu namanya WCRU kalau nggak salah ya, saya juga lupa, World Class Research University. Terus saya jatuh cinta pada penelitian, jadi saya selalu bercita-cita menjadi peneliti pada saat itu. Nah, tapi dulu saya nggak tahu kalau jadi peneliti itu ada banyak opsinya. Jadi saya taunya peneliti sama dengan dosen. Jadi waktu itu yang saya kepikiran, ya udah kalau saya senang sekali meneliti, mungkin saya akan jadi dosen suatu hari nanti, seperti itu. Tapi ternyata ceritanya berkata lain gitu. Ketika saya lulus S1, kan lulusan S1 nggak bisa jadi dosen ya. Jadi saya kerja dulu jadi konsultan HRD. Agak nggak nyambung memang. Karena waktu itu saya pikir ya udahlah, yang penting saya punya pekerjaan, saya bisa menafkahi diri saya sendiri, saya nggak minta orang tua terus. Nah, tapi di situ saya mulai banyak bergaul dengan banyak orang dan sehingga tahu bahwa ternyata dunia riset itu dibutuhkan nggak hanya di kampus tapi juga di industri, misalnya di bidang periklanan misalnya untuk mendesain iklan itu riset peneliti-peneliti kognitif itu sangat dibutuhkan. Atau di dunia-dunia startup misalnya, itu design researcher itu yang biasanya background-nya dari psikologi itu juga dibutuhkan. Nah, lebih jauh lagi, saya kemudian mengambil S2 di University College London, dan di sana saya baru mengenal bahwa ada yang namanya think tank. Salah satu think tank yang terkenal itu yang dulu dibikin oleh David Cameron, namanya BIT, Behavioral Insight Team. Nah, pas saya lihat think tank itu, saya harus kerja di think tank. Saya mau jadi peneliti yang berkontribusi pada masyarakat lewat penelitian-penelitian yang bisa diterapkan langsung dalam desain kebijakan publik. Kesempatan jadi asisten untuk riset-riset dosen atau di pusat-pusat studi. Jadi saya dulu sempat jadi asisten peneliti di Center for Indigenous and Cultural Psychology atau CICT, dan juga di pusat studi Jerman meneliti tentang psikologi juga. Nah, kesempatan ini atau pengalaman ini sangat membantu saya untuk belajar membuat keterampilan-keterampilan dasar meneliti seperti mensintesis sesuatu, menganalisis secara kualitatif maupun kuantitatif, statistik-statistik dasar seperti itu. Terus yang kedua adalah keterampilan mengkritisi bacaan, atau pada saat kita baca buku teks atau baca jurnal itu dikritisi. Saya rasa ini keterampilan yang saya sempat pelajari di beberapa mata kuliah di tahun-tahun mungkin tahun kedua, tahun ketiga ya. Salah satunya dulu mata kuliah psikologi belajar kalau saya nggak salah, dosennya Ibu Silvi Dewayani. Nah, itu skill itu saya pakai banget sampai sekarang. Skill membaca dan mengkritisi, mensintesis gitu ya. Skill mensintesis apa yang kita baca, merangkum. Lalu yang ketiga adalah berlatih untuk punya empati. Jadi saya orangnya benar-benar cuek aslinya sebelum masuk psikologi. Sampai sekarang sih, tapi ketika masuk psikologi kayaknya empati saya tuh terlatih gitu. Dan ternyata ini skill yang sangat penting ketika saya melakukan riset yang tujuannya mendesain sebuah kebijakan. Kenapa? Karena dalam waktu saya kuliah dulu, saya selalu diajarkan bahwa ketika kita
melakukan sesuatu itu harus client centered, misalnya memberikan terapi harus client centered. Kalau pengen memahami kondisi orang itu harus pakai kepalanya orang itu, bukan pakai kepala saya sendiri, atau put myself in their shoes gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang pada saat saya melakukan riset-riset yang tujuannya untuk mendesain sebuah kebijakan, saya selalu ingat untuk selalu memakai perspektif orang-orang yang nantinya akan menjalankan kebijakan itu sehari-hari, misalnya guru atau kepala sekolah atau pengawas atau orang tua atau siswa gitu, sehingga memang kebijakan yang didesain itu tidak hanya bagus secara konseptual, tapi juga mudah dan menyenangkan untuk dijalani oleh orang-orang yang nantinya akan menjalankan sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Jadi sih sebenarnya skill ini nggak ada yang spesifik tentang tentang mata kuliah tertentu, karena saya rasa skill-skill seperti ini lebih penting daripada teman-teman hafal teori-teori psikologi gitu, karena ujung-ujungnya juga nanti teman-teman bisa baca sendiri. Yang pertama adalah satu tadi ya, saya sudah sebut bahwa profesi peneliti itu tidak hanya jadi dosen atau di kampus, tapi juga bisa di industri atau juga di think tank seperti saya sekarang. Yang kedua, bahwa sebenarnya kesempatan magang itu nggak cuma buat anak-anak yang tertarik buat jadi HRD gitu ya, atau kerja-kerja di kantoran gitu ya, tapi kesempatan magang untuk peneliti itu juga banyak. Dan saya dulu nggak tahu, sehingga saya cukup menyesal waktu saya kuliah S1 saya nggak pernah magang jadi peneliti di industri atau di think tank di luar kampus. Dan yang terakhir adalah saya sekarang sadar bahwa pekerjaan saya ini butuh sekali pengetahuan atau wawasan yang interdisipliner. Jadi I wish when I was in college, saya bisa kuliah mata kuliah lain di fakultas lain selain psikologi, supaya perspektif saya akan psikologi sebagai core ilmu saya itu bisa lebih kaya. Selamat pagi, selamat datang Gajah Mada Muda, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Psikologi UGM. Sungguh luar biasa, istimewa sekali kehadiran teman-teman sekalian, hadir sebagai angkatan bertahun sangat cantik 2020, sekaligus angkatan yang mendapatkan penyambutan dan penyesuaian luar biasa karena situasi pandemik ini. Saya berharap semuanya saat ini berada dalam kondisi yang sehat dan bahagia ya. Terima kasih atas kesempatannya berbagi pagi hari ini. Nama saya Maria Ratih Maharani, biasanya dipanggil Ratih. Saya adalah alumni Fakultas Psikologi UGM, masuk S1 tahun 2008, selesai tahun 2012, dan di tahun yang sama saya melanjutkan studi S2 di Magister Profesi Psikologi bidang klinis UGM juga, kemudian juga selesai tahun 2015. Pekerjaan utama saya saat ini adalah sebagai psikolog klinis di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, Unit Konsultasi Psikologi atau UKP Fakultas Psikologi UGM, dan Biro Psikologi Intuisi. Sebagai psikolog, tugas saya sehari-hari adalah memberikan layanan psikologis, mulai dari asesmen atau pemeriksaan psikologis, melakukan konseling dan psikoterapi di setting individu, pasangan maupun keluarga, untuk kasus-kasus anak, remaja, dewasa, sampai ke lansia. Jadi bisa dibayangin luas juga ya cakupan tugasnya. Kalau dilihat dari setting tempat kerjanya gitu ya, di Panti Rapih, saya berpraktek di layanan rawat jalan itu seminggu 2 kali. Sedangkan untuk di rawat inap dan poli perjanjian sesuai permintaan pasien maupun kalau ada permintaan visit dari dokter yang lain. Untuk di UKP dan Biro Psikologi Intuisi, jadwal prakteknya sesuai dengan perjanjian antara psikolog dan klien. Kasus-kasusnya sebetulnya beragam sekali. Coba ya, kalau kita lihat dari anak-anak gitu ya, kasus-kasus anak ya seputar masalah perkembangan anak, kemudian yang berkaitan dengan pola asuh, belajar gitu ya, kesiapan sekolah, sampai di masalah-masalah yang terjadi selama anak itu bertumbuh di sekolah. Kemudian kalau yang setting individu, mulai dari masalah-masalah stres, kecemasan, depresi, masalah penyesuaian, kemudian problem dengan kehilangan, patah hati,
macam-macam ya, relasi gitu ya, relasi antar individu, kemudian masalah-masalah perkawinan, isu-isu dalam keluarga, sampai di kasus-kasus dengan percobaan bunuh diri dan gangguan psikotik. Jadi kalau kerja di setting klinis gitu ya, isu-isunya memang dekat sekali dengan isu-isu kesehatan mental ya, apalagi bagi saya yang memang sehari-hari bekerja di fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan psikologis. Tapi selain berada di dalam ruangan gitu ya, jadi psikolog klinis juga berkesempatan untuk keluar juga gitu ya, misalnya ngisi sebagai narasumber di berbagai event, menjadi fasilitator penelitian, kemudian membuka kelas-kelas untuk kelas atau kelompok untuk self healing, dan misalnya dalam kebencanaan itu juga seringkali dilibatkan. Nah, di situasi pandemi ini juga setting konseling dan psikoterapinya juga mulai telekonseling, jadi seperti yang kita lakukan saat ini nih ya, jadi dengan jarak jauh. Kalau tadi saya juga udah cerita, setelah lulus S1 saya langsung lanjut di S2 Magister Profesi Psikologi Bidang Klinis. Sebagai gambaran dulu ya untuk adik-adik di sini, di Mapro atau Magister Profesi itu ada pilihan 3 bidang. 1 klinis, 2 pendidikan, yang ketiga adalah industri organisasi. Nah, saya pilih bidang klinis karena memang sejak kuliah saya senang gitu ya, klinis banget seperti itu. Nah, masuk di Magister Profesi, kuliah 2 semester, kemudian di semester 3 itu ada praktek kerja profesi psikolog, dan kalau di klinis praktek wajibnya itu di rumah sakit jiwa dan puskesmas. Sedangkan pilihannya waktu zaman saya ada pilihan ke panti anak, kemudian Yakum atau panti sosial Permadi Putra untuk rehabilitasi narkoba. Nah, waktu itu saya pilih yang di rehabilitasi narkoba itu. Setelah semester 3 selesai gitu ya, PKPP selesai, lalu di semester selanjutnya ambil tesis, menyelesaikan tesis, wisuda, dan mulai cari-cari kerja ya. Nah, sejak awal itu memang saya pengennya jadi psikolog rumah sakit, tetapi di awal belum berkesempatan untuk masuk di rumah sakit gitu ya, karena belum ada yang menerima. Jadi saya ambil kesempatan untuk ngajar dulu di Universitas Sanata Dharma, waktu itu di Prodi Apoteker justru ya, di Fakultas Farmasi, mengajar psikologi kesehatan, kemudian juga sempat mengajar di Fakultas Psikologi Sanata Dharma dan di STIKES ya, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panterape. Baru beberapa bulan saya ngajar di Sanata Dharma, saya mulai praktek di unit konsultasi psikologi UGM. Prakteknya di rumah sakit itu mulai 2017 ya. Jadi di 2017 saya nambah praktek di Biro Intuisi, dan juga di akhir tahun 2017 melamar dan diterima di Rumah Sakit Panterape sampai sekarang. Pasti jawabannya semuanya ya. Semua ilmu ya, baik itu yang formal yang didapat di materi-materi kuliah, kemudian praktikum, penelitian, skripsi, maupun tesis, juga ilmu kehidupannya ya, itu semuanya membantu saya, mendukung saya, membentuk diri saya sampai saat ini, gak kurang gak lebih lah gitu ya. Cuma kalau mau dilihat atau pengen tahu lebih detail atau teruraikan gitu ya, yang pasti yang harus banget dikuasai sama seorang lulusan psikologi adalah mata kuliah observasi dan wawancara ya. Ini wajib banget ya, semua lulusan psikologi harus menguasai mata kuliah ini dengan sangat baik. Kalau lebih rinci atau detail yang berkaitan dengan klinis, mungkin mata kuliah seperti psikologi klinis itu sendiri,
kemudian psikologi abnormal, psikologi kesehatan, biopsikososial atau psikologi faal, kesehatan mental, kepribadian, psikologi perkembangan, dasar-dasar intervensi, psikodiagnostika, jangan lupa ya belajar tentang alat-alat psikologi, alat-alat psikologi dan juga bermacam-macam praktikumnya. Kemudian stimulasi dan deteksi dini gangguan perkembangan dan banyak ya, tapi mungkin mata kuliah itu yang masih sangat terpakai sampai saat ini yang mendukung profesi saya sebagai psikolog klinis. Sedangkan untuk materi-materi di S2 karena memang spesifik bidang klinis, jadi ya saya bilang ya semuanya terpakai, benar-benar semuanya terpakai gitu. Secara ilmu kehidupan seperti yang tadi saya bilang, yang membuat saya sangat bersyukur kuliah psikologi khususnya juga setelah ambil mapro klinis adalah konsep ini teman-teman, bahwa belajar psikologi itu kan belajar tentang manusia ya, perilaku dan proses mental manusia. Artinya seumur hidup dengan belajar psikologi sebetulnya kita juga secara langsung dan tidak langsung kita belajar tentang diri sendiri, belajar tentang perjalanan diri kita sendiri, menyadari dan menerapkan prinsip ya, jangan lupa juga menerapkan prinsip bahwa sebelum menolong orang lain yang lebih-lebih perlu ditolong adalah diri sendiri. Karena gini, semakin kesini saya semakin menyadari, semakin yakin gitu ya, semakin kita kenal sama diri sendiri, sebenarnya itu akan membantu kita, memudahkan kita untuk memahami orang lain, memudahkan kita untuk berempati dan juga menghindarkan diri kita supaya kita nggak mudah menghakimi orang lain, seperti itu. Kalau teman-teman pernah dengar atau bahkan mungkin pernah punya niat gitu ya kuliah psikologi sambil berubah jalan ya, konsep ini ada benernya kok, asalkan ya saran saya, pesan saya tetap disertai dengan kesadaran bahwa yang namanya perubahan, yang namanya pemulihan, yang namanya pengobatan itu semua berawal dari kemauan dan kesiapan diri sendiri. Jadi ya nggak otomatis sembuh gitu ya, meskipun kuliahnya di psikologi, ambil mapro klinis pula gitu ya. Semuanya tetap berproses dengan diri sendiri. Maukah, siapkah untuk berproses, bersakit-sakit, belajar menolong diri sendiri, belajar mengizinkan diri untuk ditolong orang lain, dan sampai pada kemampuan untuk bisa menolong orang lain, seperti itu. Kalau coba berefleksi dan menengok ke belakang begitu ya, mungkin yang perlu teman-teman ketahui saat ini adalah bahwa lulusan psikologi itu cakupan kerjanya, bidang kerjanya luas sekali, banyak sekali. So di masa-masa kuliah ini teman-teman eksplorlah sebanyak mungkin kesempatan, eksplor juga panggilan dari dalam dirinya seperti itu. Dan salah satu eksplor keluar itu ya dengan berelasi baik dengan para dosen gitu ya, membuka wawasan, terlibat dalam project atau penelitian seperti itu. Kemudian juga yang gak kalah penting adalah ambil kesempatan untuk magang, ambil kesempatan untuk misalnya jadi asisten psikolog, misalnya memang punya cita-cita atau punya keinginan jadi psikolog gitu ya, karena di magang atau jadi asisten psikolog ini penting banget untuk kenal ya dunia kerja psikolog, dunia perkonselingan itu seperti apa. Nah, saya bisa bilang begini karena saya butuh waktu agak lama tuh waktu itu ya untuk kemudian benar-benar yakin dengan peran saya sebagai psikolog, karena dari S1 langsung ke S2 nggak ada background kerja ya, nggak ada bayangan tentang profesi ini selain dari waktu yang PKPP seperti itu. Jadi kalau ada kesempatan magang dan jadi asisten psikolog, ambil aja ya, belajarlah dari situ. Hal lain yang mungkin ingin saya sampaikan ke teman-teman saat ini adalah untuk menikmati sungguh-sungguh ya waktu sekarang saat ini sebagai mahasiswa, menikmati masa-masa perkuliahan,
ambil ilmu sebanyak mungkin, sebanyak yang teman-teman butuhkan, dan jangan lupa tetap seimbangkan dengan aktivitas kemahasiswaan non-akademik juga gitu ya. Karena segala macam tempaan, meskipun mungkin nanti dalam perjalanannya nggak menyenangkan atau terasa berat, semua itu adalah bagian dari ilmu kehidupan yang itu semua ada harganya. Jadi terakhir, selamat datang di Akademi Kehidupan yang bernama Fakultas Psikologi UGM. Selamat melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Semoga sukses menjadi pembelajar mandiri dan jangan lupa bahagia, gitu ya. Salam semuanya. Selamat siang teman-teman semuanya. Nah, ini saya pasti yakin ini banyak di antara teman-teman yang bingung, loh ini siapa ini pakai pakaian tentara ini. Baik, nanti akan ada saatnya saya sharing tentang identitas dan lain sebagainya. Sesi perkenalan, tapi yang pertama mungkin saya ucapkan selamat dulu pada teman-teman semua bisa bergabung di salah satu universitas terbaik di Indonesia, dan khususnya di Fakultas Psikologi UGM. Nah, sekarang udah boleh dong kita perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Kapten Kes Danudu Atmoko, SPC. Saya Psikologi UGM angkatan 2007. Kemudian lulus tahun 2011 dan bergabung di TNI Angkatan Udara, atau lebih spesifiknya lagi di Dinas Psikologi Angkatan Udara. Apa sih yang saya lakukan di Dispesiau? Semoga teman-teman ada gambaran nih. Dan saya kuliah nanti harus seperti ini, harus seperti itu. Nih saya kasih gambaran ya. Jadi saya lulus kuliah tahun 2011. Tapi pada saat semester 5 saya apply beasiswa TNI. Dengan catatan di situ ada ikatan dinas. Nah, alhamdulillah saya bisa diterima tahun 2011. Setelah lulus, saya mengikuti pendidikan dasar di Akademi Militer selama kurang lebih 7 bulan. Kemudian tahun 2012 saya dilantik menjadi Letnan 2, dan penugasan yang pertama saya adalah di Dinas Psikologi Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Yang pertama saya kerjakan itu adalah saya masuk kepada istilahnya bidang seleksi, rekrutmen, asesmen, dan lain sebagainya. Jadi ketika ada orang sipil yang mau masuk ke militer, pasti kan melewati proses seleksi. Di situ ada tes psikologinya. Nah, saya di bagian tersebut. Tidak hanya masalah rekrutmen, seleksi, tapi juga kita sampai mengkonstruksi sebuah atau beberapa alat tes. Jadi kita juga buat sendiri dan nggak tergantung dengan alat tes yang ada. Nah, kemudian tahun 2015 saya pindah ke Lanut Adi Sumarmo. Di situ saya sebagai perwira psikologi di Lanut tersebut. Apa tugas utamanya? Ini ada lagi nih hubungannya sama psikologi. Jadi ketika setelah selesai seleksi, pasti akan ada namanya pendidikan dasar. Nah, di Solo adalah tempat pendidikan dasar bagi calon tamtama dan calon bintara di situ. Tugas saya di sana adalah, pada intinya adalah melakukan monitoring atas kondisi psikologis pada teman-teman yang melaksanakan pendidikan dasar. Saya berusaha membuat mereka tetap termotivasi dan jangan sampai ada yang mengundurkan diri atau keluar karena masih proses pendidikan pertama. Nah, banyak sekali tantangannya di situ. Di antaranya adalah pasti kita menemukan teman-teman yang atau adik-adik yang mereka ternyata kaget dari sipil ke militer, mereka pengen keluar. Nah, kita motivasi dia jangan sampai, intinya mereka keluar karena negara sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendidik mereka. Intinya seperti itu. Nah, di
Solo pula, alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan karena istilahnya saya punya bekal tentang konstruksi alat psikologis. Tadinya saya mengirimkan paper dan alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk paparan di konferensi psikologi militer yang ada di Swiss waktu itu. Tepatnya kan berpindah-pindah, tapi alhamdulillah waktu itu ada di Swiss, di kota Bern. Tahun 2017, sekitar tahun 2017 bulan November kalau saya tidak salah. Nah untungnya jadi tentara itu apa? Jadi ketika di sana ternyata saya diperkenankan membawa istri. Ya tidak ada salahnya kan saya membawa istri, dan alhamdulillah semuanya lancar. Nah itu salah satulah keuntungannya ketika kita memiliki kelebihan atau apapun yang kita pelajari di kuliah itu pasti akan sangat bermanfaat nantinya di tempat kerja. Itu secara akademis. Tahun 2017 akhir, bulan Desember, saya pindah ke Makassar di Markas Komando Operasi Angkatan Udara 2. Di sini beda lagi kerjaannya. Di sini saya lebih banyak berinteraksi dengan penerbang. Jadi saya berusaha memaintain kondisi psikologis mereka agar selalu siap dalam kegiatan operasi penerbangan dan lain sebagainya. Karena jujur saja banyak sekali hal-hal yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis manusia ketika ada di angkasa, ketika menjalankan sebuah alutsista atau mengendarai, ya pasti artikan seperti itu banyak sekali. Saya jaga sebisa mungkin agar mereka selalu siap. Itu kemudian akhir-akhir ini sekitar mungkin bulan Juli, saya juga terlibat dalam tim investigasi kecelakaan atau insiden pesawat terbang. Di situ kan pasti ada namanya kecelakaan, itu ada faktor human, ada faktor machine, ada faktor media. Media itu bisa cuaca dan lain sebagainya. Nah, saya terlibat di dalam bidang human atau manusianya. Di situ dilihat apakah ada keterlibatan manusia dalam terjadinya sebuah insiden. Itu pengalaman yang mungkin baru bagi saya, tetapi sebenarnya dalam dunia psikologi ya tidak asing karena semuanya saling berkaitan. Terus ketika berkuliah ya, susah memang. Teman-teman nantinya ini masih maba, mahasiswa baru, saya harus seperti apa dalam berkuliah? Ini saya berikan tips. Jangan menjadi mahasiswa yang istilahnya hanya orientasinya akademis saja. Oke, akademis itu penting, sangat penting malah. Akan tapi jangan melupakan bahwa ketika nantinya teman-teman itu lulus dan mungkin akan bekerja di luar, itu kita sebagai user ya akan lebih suka fresh graduate yang mereka sudah punya pengalaman berorganisasi. Dalam artian apa? Ya mereka bisa menyeimbangkan diri kegiatan akademik dan non-akademik. Dalam hal ini organisasi. Itu salah satu poin penting karena apa? Dari situ terlihat bahwa oke ya, berarti anak ini adalah orang yang bisa bertanggung jawab, membagi waktu, mana akademik, mana non-akademik. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti dia memiliki soft skill, apapun itu pasti minimal ketika dia join organisasi, dia pasti pernah berkoordinasi dengan pihak lain, pihak yang benar-benar asing yang belum pernah dia temui, pasti pernah. Dan itu akan sangat bermanfaat nantinya di tempat kerja karena interaksi antara orang dengan orang itu tidak dapat dipelajari secara teoretik, yang memang harus ada pengalaman langsung. Itu seperti itu. Terlebih lagi mungkin teman-teman yang nantinya bisa menjadi katakanlah
mengisi posisi jadi ketua BEM atau jadi ketua lembaga mahasiswa atau organisasi apapun, nah itu pasti punya kemampuan manajerial yang cukup bagus karena dia pernah memimpin teman-temannya. Karena suatu saat kita pasti akan dihadapkan pada situasi yang kita harus memimpin orang, itu pasti. Nggak mungkin nggak. Saya yang tadinya mungkin pada awalnya saya tidak punya anggota, ketika saya pindah ke Solo, pindah ke Makassar, ya saya punya anggota, saya harus bisa memanage mereka. Kamu harus ngapain, tugasmu apa, itu harus. Nah itu akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman bisa bergabung dengan organisasi. Seperti itu. Jadi penting menurut saya memang tidak hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu, tetapi tahu kupu-kupu ya, kuliah pulang kupu-kupu itu. Ininya seperti itu, tapi juga mahasiswa yang cukup aktif di organisasi untuk akan menjadi nilai tambah yang sangat penting buat teman-teman seluruhnya. Mungkin karena saya dulu dapat beasiswa ikatan dinas, jadi yang mengharuskan saya ketika lulus harus cepat-cepat lulus, kemudian melaksanakan pendidikan dasar, saya tidak sempat untuk bisa magang di sebuah kantor atau magang di apapun itulah. Nah ternyata apabila teman-teman ada waktu, ada kesempatan, silahkan diambil kesempatan itu, walaupun cuma sebulan, 2 bulan. Saya yakin 99% tidak ada yang sia-sia dari hal tersebut. Pasti nantinya akan berguna. Interaksi nyata teman-teman di dunia kerja itu sangat penting. Dan ini sifatnya umum ya, saya tidak mengarahkan ini harus ke perusahaan, enggak. Teman-teman yang pengen ke klinis ya silahkan. Mau magang di unit konsultasi psikologis atau di lembaga konsultan silahkan, atau teman-teman yang memang passionnya di dunia pendidikan mencoba, simpel aja mau mencoba ngajar anak-anak TK, ikut in class, bagaimana rasanya, jika ada kesempatan silahkan diambil karena itu sangat membantu teman-teman nantinya. Mungkin itu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat. Selamat siang. Hai teman-teman, nama saya Nuralifa Argianingrum. Saya mahasiswa psikologi angkatan 2004, lulus tahun 2008. Saat ini saya berdomisili di Kota Roma dan bekerja di kantor pusat atau headquarter dari salah satu lembaga multilateral di bawah PBB, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Jadi kalau teman-teman beranggapan bahwa yang bisa bekerja di lembaga multilateral ini hanya teman-teman yang punya latar belakang HI, nggak juga ya sebenarnya. Jadi kalian bisa juga bekerja untuk lembaga multilateral dengan background apa saja. Yang penting punya kualifikasi yang dibutuhkan. Kalau ada yang belum kenal dengan FAO atau baru pertama kali mendengar FAO itu apa sih? Posisi saya di FAO, gedungnya di belakang ini. Posisi saya di FAO sebagai Communication Officer. Lebih tepatnya lagi, saya bertanggung jawab pada aktivitas pengelolaan informasi dan juga manajemen pengetahuan. Jadi memang sedari awal FAO ini didirikan sebagai knowledge based organization. Jadi pengelolaan informasi dan manajemen pengetahuan ini merupakan salah satu core-nya atau intinya dari organisasi ini. Jadi kalau manusia, FAO ini kan umurnya udah 75 tahun ya, udah banyak sekali pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebagai organisasi. Jadi kalau orang beneran mungkin cepat lupanya. Nah di sini peran dari knowledge management atau manajemen pengetahuan itu untuk mempreserve knowledge atau mempreserve pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk nantinya direprocessing kembali sebagai best practice atau sebagai lesson learned, disesuaikan dengan konteks situasi atau konteks waktu dan konteks permasalahan yang dihadapi, dan disebarluaskan atau diseminasikan kepada target audience kita, bisa masyarakat luas, bisa akademisi, bisa juga member state, karena salah satu
tugas atau fungsinya FAO ini adalah memberikan supervisi kepada negara-negara yang menjadi anggotanya, seperti itu. Peran saya di sini adalah saya berkontribusi juga untuk menentukan atau mendesain strategi dalam diseminasi dan juga mendesain platform yang tepat atau yang sesuai dengan target audiens kita. Selain itu juga memastikan semua produk-produk informasi atau knowledge product dari publikasi atau briefing note dan semua produknya FAO ini dapat dengan efektif sampai ke target audiens. Gitu ya, jadi semoga nggak bulat penjelasannya. Ini posisi saya sekarang, posisi saat ini kan memang sangat terapan banget gitu ya. Dan menurut saya sendiri, secara general bisa dibilang psikologi ini ilmu yang bisa diterapkan dalam semua aspek kehidupan kita sebagai individu gitu. Nah, tapi kalau harus menjawab gitu ya, mungkin yang paling dekat dengan peran saya saat ini di bidang knowledge management ini mungkin adalah psikologi kognitif. Tapi sekali lagi saya tidak mendalami ilmu psikologi secara dalam gitu ya. Jadi master saya juga bukan psikologi, jadi memang ini hanya kulit luarnya saja. Jadi lebih ke bagaimana kita memilih informasi, bagaimana kita memproses informasi, kemudian bagaimana kita menggunakan informasi itu. Nah, itu prinsip-prinsip itu yang saya gunakan dalam kegiatan atau pekerjaan saya saat ini. Diawali tahun 2008 saya lulus sebagai sarjana psikologi, kemudian saya bergabung dengan Arbiter Samariterbund, semoga nggak salah pengucapannya. Ini adalah sebuah international NGO yang bergerak di bidang pengurangan risiko bencana. Nah, konteksnya waktu itu tahun 2008 Jogja pasca gempa besar ya. Dengan ASB saya bekerja sebagai project officer, menangani beberapa proyeknya di Jogja dan juga di Ciamis. Jadi semua proyek-proyeknya ini lebih banyak berkaitan atau menyasarnya kepada kelompok rentan, terutama teman-teman dan anak berkebutuhan khusus atau disabled community. Ya, di situ saya banyak belajar mengenai disability etiquette, jadi dan kemudian juga banyak sekali dasar-dasar mengenai pengurangan risiko bencana atau kesiapsiagaan menghadapi bencana. Itu pengalaman berharga banget buat saya, termasuk salah satu pekerjaan yang bagi saya itu fulfilling banget. Nah, itu di tahun 2008 saya bekerja dengan ASB sampai dengan sekitar tahun 2011-2012. Nah, di tahun 2012 saya mendapatkan kesempatan untuk belajar lagi. Kemudian saya dapat beasiswa dari Australia Awards, ya, di Australia Awards Scholarship untuk meneruskan studi master di Australia. Nah, waktu itu saya memutuskan untuk memilih di University of Melbourne dan mengambil prodi lingkungan atau environment. Karena saya ingin melihat ilmu kebencanaan ini dari perspektif yang lebih luas, seperti itu. Kemudian tesis saya waktu itu sedikit banyak menyinggung tentang isu pangan, terutama rights to food atau hak dan akses terhadap pangan, dan juga isu mengenai land grabbing atau pencaplokan lahan ya. Saya selesai tahun 2014 akhir, dan di tahun 2015 saya mendapatkan tawaran untuk bekerja dengan The Forest Trust atau Earthworm Foundation. Nah, ini dia juga adalah salah satu NGO, bukan NGO, yayasan sih lebih tepatnya, yayasan. Modelnya non-profit juga, masih non-profit organization, tapi saya tertarik untuk bergabung karena value mereka sih yang menurut saya sangat keren ya pada saat itu, yaitu mereka ingin mendorong transformasi bisnis, yaitu private sector terutama,
untuk menjadi lebih sustainable atau lebih lestari, lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan juga lebih berkelanjutan seperti itu. Jadi dengan TFT atau sekarang Earthborn Foundation itu saya lebih banyak bekerja bersama private sector. Jadi perusahaan-perusahaan di berbagai macam bidang. Jadi ada perusahaan pulp and paper, perusahaan kertas, terus perusahaan kelapa sawit, terus perusahaan coklat, dan macam-macam juga ya, dan perusahaan yang lumayan besar. Jadi lebih banyak dengan private sector dan juga di bidang pelatihan. Jadi di akhir tahun 2016, hampir 2 tahun kerja untuk Earthborn Foundation, nah saya dapat informasi dari dosen saya waktu S2. Nah beliau ngasih tahu kalau FAO ini buka lowongan, tapi posisinya di Laos. Nah kemudian saya daftar aja tuh posisinya untuk Junior Professional Officer di Laos ketika itu. Nah plot twistnya saya justru malah dapat tawaran dan diterima di kantor pusat FAO di Roma. Terus ya udah, akhirnya kita tahun 2017 boyongan ke Roma. Kami saya dan suami saya seperti itu. Nah di Roma ini posisinya adalah professional staff. Jadi sebagai professional staff itu berarti kita adalah PNS gitu ya. Jadi hitungannya adalah International Civil Servant atau PNS cabang internasional. Ini banyak banget ya, karena kebetulan dulu waktu kuliah saya aktif di berbagai organisasi intrakampus. Jadi yang terasa banget di saya itu adalah manajemen waktu ya. Jadi jangan sampai kuliah mengganggu kegiatan ekstra kampus. Intrakampus. Kalau dari segi akademik ya, dari yang akademik itu saya paling terkesan banget sama metode pembelajarannya di kelasnya Bubo waktu itu, yang lebih banyak partisipasi aktif di kelas, kemudian role play seperti itu. Nah itu menurut saya sangat membantu dalam hal memverbalkan ide-ide gitu ya. Jadi lebih bisa mengekspresikan ide, kemudian lebih bisa juga public speaking karena banyak presentasinya waktu itu. Dan itu juga sangat membantu ketika saya ngambil magister, ketika saya S2 seperti itu, di mana di Australia, di tempat saya sekolah waktu itu di Melbourne Uni, itu mereka memang mensyaratkan partisipasi kelas dan diskusi, kemudian keaktifan dalam salah satu penilaian prasyarat untuk lulusan seperti itu. Nah kalau di non akademik, nah ini banyak banget nih. Kalau untuk kegiatan non akademik, kebetulan saya lebih banyak berkegiatan di pers mahasiswa ya, dengan BPPM Psikomedia, kemudian juga dengan BPPM Balerung. Menurut saya pers mahasiswa itu tadi seperti saya ungkapkan, selain membantu dalam hal berpikir kritis, mengasah kemampuan analisa, kemudian juga mengasah kemampuan menulis, mengungkapkan pendapat, ide, pikiran secara lebih runtut, sistematis, dan mudah dibaca. Pers mahasiswa ini juga membantu saya dalam hal mengasah kepekaan sosial. Ini erat kaitannya sama tema PRK tahun ini, yaitu tentang isu solidaritas ya. Jadi mengasah kepekaan sosial terhadap isu-isu atau permasalahan sosial yang ada di sekitar kita, seperti itu. Dan gimana kita menyikapinya, kemudian bagaimana kita sama-sama mengasah empati terutama, kemudian juga sama-sama membangun solidaritas, berkolaborasi bersama. Berkolaborasi di sini dalam artian kolaborasi antara berbagai lintas disiplin ilmu. Menurut saya itu penting banget. Dan jadi kesadaran bahwa psikologi itu bukan ilmu yang berdiri sendiri, seperti itu. Nah,
Dengan kolaborasi antar lintas disiplin ilmu ini, saya pikir dampak dari yang kita lakukan ini secara bersama-sama akan lebih besar seperti itu daripada kita hanya bergerak sendiri-sendiri dari perspektif atau sektor kita sendiri gitu. Dan hasilnya menurut saya akan jauh lebih efektif. Jadi saya berharap pada saat itu saya tahu bahwa kolaborasi itu lebih menyenangkan daripada kompetisi seperti itu. Jadi gimana ya menjelaskannya? Jadi dulu kan itu kesempatan berkolaborasi dengan fakultas lain atau bidang keilmuan lain itu kalau saya nggak salah ingat itu terbatas di luar akademik kayak gitu. Jadi hanya di kegiatan-kegiatan non akademik seperti misalnya di Balerung, di BPPM Balerung itu tadi, terus dengan ada kegiatan namanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa, itu juga memungkinkan kita berpartner atau berkolaborasi dengan teman-teman dari fakultas lain, tapi itu juga di luar akademik. Kemudian juga terakhir itu KKN ya, kuliah kerja nyata. Dan itu pun menurut saya pada saat KKN ataupun di dalam PKM itu kita dari psikologi itu punya klaster sendiri-sendiri gitu, punya program-program kerja sendiri gitu. Itu dulu waktu zaman saya kuliah itu nggak ada kuliah yang melibatkan fakultas lain gitu. Jadinya kita nggak punya perspektif transdisipliner tadi dalam kegiatan akademis di perkuliahan. Padahal menurut saya ini penting banget, terutama ketika nantinya kita akan menghadapi kompleksitas dari permasalahan-permasalahan sosial kan. Nah, waktu saya S2 ini kerasa banget. Jadi waktu saya S2 kita banyak sekali mata kuliah yang melibatkan teman-teman dengan berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam jurusan juga mengambil mata kuliah yang sama. Jadinya diskusi-diskusi kita itu jadi lebih berwarna, kemudian jadi lebih banyak insight yang didapatkan, kemudian keluarannya juga menurut saya jadi jauh lebih beragam ya. Jadi solusi-solusi yang ditawarkan jadi lebih out of the box aja. Tapi ini memang sudut pandang yang lain aja ya, karena berangkat dari pengalaman saya S1 psikologi, kemudian mengambil S2 lingkungan, kemudian saya juga bekerja di bidang yang berbeda-beda. Jadi terkesannya itu kayak melompat-lompat dari NGO yang bergerak di bidang pengelolaan risiko bencana, kemudian pindah lagi ke yayasan yang lebih banyak menjadi konsultan untuk perusahaan, kemudian pindah lagi di multilateral, lembaga multilateral. Teman-teman melakukan pekerjaan yang teman-teman suka. Temukan passion kalian itu di mana, kerjakan dengan penuh sukacita. Intinya pilihan teman-teman nanti setelah lulus dari psikologi ini akan ada banyak. Jangan takut juga untuk memilih mencoba hal baru. Jangan membatasi diri dengan pilihan-pilihan yang mungkin teman-teman udah ada di kepala. Jadi kalau S1 psikologi itu pasti jadi HRD. Jangan eksplorasi, ambil kesempatan untuk belajar psikologi ini, untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan kalian, untuk mencari tahu kesenangan kalian ada di mana, passion kalian ada di mana, karena nantinya menurut saya ilmu psikologi ini akan terus kepake di semua bidang apapun yang kalian pilih. Entah nanti mau memutuskan untuk fokus mengurus keluarga, misalnya, itu akan kepake banget. Komunikasi dengan pasangan, membesarkan anak, itu akan sangat kepake. Kemudian menjadi akademisi, misalnya menekuni bidang keilmuan psikologi, menjadi praktisi, kemudian juga mau berkolaborasi dengan keilmuan yang lain. Menurutku pilihannya itu ada banyak, terbuka lebar. Silakan ambil kesempatan ini dengan menjadi mahasiswa psikologi, mengeksplorasi berbagai kemungkinan pilihan itu.
Jadi menyandang status mahasiswa itu privilege, jangan dilupakan itu, kerjakan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dituntaskan sambil seperti yang saya ungkapkan tadi, dicari passionnya di mana, kesukaannya di mana, dijalankan dengan sungguh-sungguh, ditekuni, enjoy, nikmati, selamat menjadi mahasiswa. Terus kalau teman-teman ada yang punya kesempatan ke Eropa, ke Italia, ke Roma seperti itu, jangan sungkan untuk mengontak saya. Mungkin kita bisa ketemu, ngopi-ngopi, ngapain aja, ngobrol dan sebagainya. Saya dengan senang hati. Oke, gitu aja dari saya. Salam dari Roma. Ciao. Hai teman-teman mahasiswa baru psikologi, selamat datang di Fakultas Psikologi UGM. 14 tahun yang lalu saya berada di posisi teman-teman semuanya, bangga rasanya. Dan 14 tahun kemudian, tepat tahun ini saya akan sharing tentang apa yang telah psikologi kontribusikan untuk karir saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Willy Brodus Nugraha Adibrata, biasa dipanggil Willy. Saya bekerja di PT United Tractors dan biasa disebut UT, sebuah perusahaan Astra Internasional yang bergerak di bidang mesin konstruksi, kontraktor pertambangan, penambangan batubara, industri konstruksi, dan energi. Memiliki total karyawan 33.139 dan 67 anak perusahaan. Di United Tractors, saya bergabung dengan divisi Corporate Human Capital Management dan Corporate University, sebuah divisi yang memiliki fungsi dalam pengembangan sumber daya manusia di perusahaan, mulai dari menarik calon karyawan terbaik, mengembangkannya, memotivasinya, hingga membuatnya berkinerja terbaik untuk perusahaan. Nah, dalam fungsi ini, saya berperan sebagai Creative Learning Leader di Creative Learning Function. Tugas utamanya adalah menciptakan strategi kreatif di fungsi HR tersebut sebagai respon terhadap VUCA dalam dunia bisnis, volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Fungsi HR apa sajakah yang tersentuh dalam program ini, mulai dari recruitment, training, development, hingga compensation dan benefit. Goals utamanya adalah UT memiliki sumber daya manusia yang adaptif, kreatif, dan kolaboratif sehingga selalu kompetitif di dalam usahanya. Contoh-contoh program apa saja nih yang dihasilkan oleh fungsi ini? Yang pertama, kami di Creative Learning menciptakan UT Libro, sebuah aplikasi perpustakaan digital sehingga karyawan akan selalu up to date dengan ilmu dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, kami menciptakan UTV, sebuah aplikasi knowledge management berbasis video sharing di mana karyawan dapat berbagi ilmu dan mengajar ke karyawan lain via video, sehingga antar karyawan akan saling mengembangkan. Ketiga, kami menciptakan sistem gamification dalam compensation dan benefit yang membuat karyawan termotivasi bekerja dan belajar. Jadi ceritanya kayak gini teman-teman. Di dunia bisnis mengalami banyak perubahan akibat digitalisasi. Banyak perusahaan yang terdisrupsi. UT harus adaptif dan kreatif dalam merespon hal tersebut. Semua karyawan melakukan inovasi terkait hal tersebut, termasuk saya salah satunya. Saya mengelaborasikan semua ilmu psikologi untuk menghasilkan produk-produk yang inovatif untuk kebutuhan organisasi tentunya. Nah, hasilnya inovasi dari saya banyak memenangkan kompetisi dan fit untuk kebutuhan organisasi. Penghargaannya seperti Indonesian Best Corporate University 2018 dari majalah SWA, Anugerah Adibrata 2018, Runner Up Transformation Program di Jardin Bangkok, dan Adibrata 2019. Berangkat dari keuntungan yang diperoleh organisasi, maka dibentuklah fungsi Creative Learning, dan saya sebagai leadernya sampai saat ini.
Karena saya bergerak di bidang human capital, dipastikan semua ilmu psikologi industri yang diajarkan di kampus itu terpakai. Mulai dari rekrutmen dan seleksi, training and development, compensation and benefit, dan perilaku dan teori organisasi, serta psikologi yang lain. Ada dua hal penting yang menjadi catatan saya untuk melengkapi keilmuan tersebut. Yang pertama, jam terbang. Dunia psikologi industri adalah dunia yang sangat praktis, mengutamakan kecepatan dan output yang nyata. Teman-teman diharapkan melatih ilmu-ilmu yang ada di kampus supaya semakin luas mempraktekannya. Sehingga ketika teman-teman melamar pekerjaan atau terlibat proyek psikologi industri, teman-teman memiliki peluang sukses yang besar. Praktikanlah melalui internship atau mentoring kepada para praktisi atau kakak kelas yang berkompeten. Yang kedua, kreativitas. Ilmu-ilmu psikologi itu sebenarnya adalah ilmu dasar. Sebagai ilmu dasar, dia akan bisa masuk dan berkolaborasi dengan berbagai macam ilmu yang lain. Tantangannya adalah bagaimana kita mampu mentransformasikan dari ilmu dasar ini menjadi sebuah produk yang fit untuk kebutuhan customer. Selain itu, untuk menambahkan kompetensi di atas, tidak ada salahnya mulai sekarang teman-teman sudah mulai merencanakan untuk menambah kompetensi melalui S2 Psikologi Profesi Bidang Industri. Bagaimanapun juga, S2 akan menawarkan teman-teman keahlian yang lebih spesifik dan lebih praktis, sehingga teman-teman akan lebih siap menghadapi dunia kerja dan mempersiapkan karir ke depannya. Yang pertama, teman-teman harus mencintai apa yang teman-teman pelajari. Saya masih teringat sekali bahwa saya sangat senang apabila berangkat kuliah itu dari rumah. Saya membayangkan ketemu teman-teman dan materi baru yang akan saya pelajari. Bahkan saat semester 2 ke atas, saya sudah bisa memilih mata kuliah dan saya sengaja memilih dosen yang killer-killer karena terlalu serius dengan ilmu-ilmunya. Saya penasaran dengan ilmu yang tidak bisa ditaklukkan oleh sebagian orang tersebut. Hasilnya, saya menjadi mahasiswa berprestasi 2009, lulusan terbaik S1 dan lulusan terbaik S2. Dengan cinta, Anda akan merelakan ilmu itu masuk ke dalam diri Anda dan membuat Anda betah berjam-jam untuk menggelutinya. Yang kedua, insight-nya adalah bahwa ilmu itu harus dielaborasikan. Ilmu psikologi adalah ilmu yang paling bisa dikolaborasikan dengan ilmu yang lain karena dia adalah ilmu dasar. Jangan berpikir eksklusif bahwa ilmu ini bisa menyelesaikan semua masalah dan membekali Anda berkarir. Sebagai contoh, apabila Anda ingin menjual produk, pasti Anda akan menggunakan psikologi konsumen. Psikologi konsumen sendiri itu di dalamnya mengandung ilmu marketing, ilmu manajemen, desain komunikasi, dan lain sebagainya. Sehingga mulailah berkolaborasi dan mulailah belajar ilmu-ilmu yang lain. Dan ketiga, insight yang saya peroleh dan menjadi bekal saya hingga saat ini adalah berorganisasi itu sangat penting. Dalam dunia industri, keterampilan dalam berorganisasi sangat penting sekali. Mulai dari keterampilan berkomunikasi, mendelegasikan tugas, kepemimpinan, hingga penyelesaian konflik. Jadi saya sarankan, cobalah dan kalau bisa organisasinya yang cukup formal. Biar teman-teman mengetahui dinamika organisasi dan struktur yang ada di dalamnya. Tetapi ingat satu hal, jangan sampai menelantarkan akademisme. Saya memiliki beberapa pesan untuk teman-teman mahasiswa baru yang ingin fokus ke psikologi industri. Yang pertama, internship memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan skill teman-teman. Saya masih ingat ketika S1 saya kira pelajaran di kampus itu sudah cukup. Ternyata tidak. Internship merupakan jembatan yang akan menghubungkan dunia akademisi dan dunia praktisi. Dan hal ini sangat penting bagi teman-teman untuk praktek di dunia psikologi industri. Berangkat akan masa lalu saya tersebut, sudah 5 tahun ini saya di UD secara konsisten membuka program internship untuk para mahasiswa dan lulusan psikologi yang tertarik di bidang industri dan organisasi. Jadi kalau teman-teman punya waktu atau libur semester, teman-teman bisa join nih bareng kita. Yang kedua, hard skill bukan segalanya. Kita harus tanamkan dan latih bahwa soft skill itu sangat besar peranannya di dalam dunia psikologi dan industri.
Jadi selain Anda mendelivery pekerjaan yang baik, teman-teman harus membungkusnya dengan sikap yang menyenangkan. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan ilmu melalui dosen-dosen di kelas, teman-teman juga harus melatih soft skill-nya juga ya. Yang ketiga, ini yang menjadi dulu guyonan dosen-dosen saya nih, dan saya berikan juga nih sekarang pesan buat teman-teman. Psikologi industri dan organisasi menawarkan finansial yang baik, dan salah satu mungkin menjadi motivasi buat kalian ya. Selain karir yang baik, teman-teman juga memiliki keuangan yang baik juga, karena teman-teman bergerak di dunia organisasi, corporate, dan proyek-proyek yang bernilai finansial yang baik. Mungkin itu dulu dari saya, sharing dari saya. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab secara langsung. Terima kasih.